Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Enita Arlina juga rekan saya. Saya Dr. Vito Damai. Tadi kita udah lihat ya bagaimana cara mengatasi mata lelah karena kebanyakan main HP atau lihat gadget atau berita-berita yang nggak penting. Kecuali hari ini penting nih sekarang hari ini. Iya, penting hari ini. Daripada ngeliatin handphone, mendingan kita ngeliatin kita nih. Udah cerah banget nih ya kan di layar TV One. Ada yang merah dan kuning ya kan. Ada artinya loh ini. Oh iya. Yang merah artinya berani hidup sehat, yang kuning hati-hati yang mungkin jadi penyakit. Kayak traffic light ya Pak, lihat yang hijau lagi satu lagi di sini. Nah, tapi hari ini nih kita juga bakalan membahas bukan cuma traffic light yang akan kita bahas, ya kan? Tapi kita juga akan membahas mengenai makanan atau minuman yang baik untuk kesehatan ginjal kita. Nah, tapi sebelum kita membahasnya, ini dia tayangannya. Hidup hanya sekali, maka nikmatilah selagi bisa. Pemirsa, istilah inilah yang kerap diandalkan setiap orang untuk bisa berbuat semaunya. Seperti menjalankan pola hidup yang tak sehat dengan menikmati aneka makanan dan minuman yang nikmat. Ya, makanan dan minuman yang kayakan garam, juga gula atau asam dan pedas adalah surga bagi lidah kita. Namun, terlalu memanjakan diri dalam limpahan makanan dan minuman penuh kalori meningkatkan risiko penyakit. Pemirsa, saat kita memasukkan makanan dan minuman, organ tubuh seperti ginjal akan mengolah dan memilahnya menjadi energi atau membuangnya sebagai kotoran. Ginjal adalah salah satu organ penting untuk keberlangsungan hidup kita, sehingga keberadaannya patut dijaga. Untuk itu, asupan yang kita makan bisa sangat berpengaruh terhadap sistem kerja ginjal. Dan bila terganggu, risiko terserang penyakit kronis pun bisa meningkat. Sejauh ini, mengkonsumsi cukup air putih adalah cara paling mudah untuk menjaga sistem kerja ginjal. Namun, tahukah Anda pemirsa, ternyata ada banyak jenis makanan dan minuman yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Apa saja? Simak selengkapnya di Hidup Sehat berikut ini. Makanan untuk ginjal itu apa aja? Karena seringkali orang taunya adalah kalau sakit ginjal pantangannya apa? Nah, sekarang kita harus balik nih. Gimana caranya supaya ginjal tetap sehat? Ini dia makanannya kita bahas bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Wah, ini pasti pemirsa sangat penasaran sekali nih ya mengenai makanan dan minuman yang sehat, yang baik untuk ginjal. Karena biasanya ya bener ya kata dokter Vito ya, biasanya kita ngelihatnya tuh dari sisi nggak bolehnya. Nah, sekarang kita lihat nih, boleh apa enggak nih makanan-makanan yang sesuai dengan fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Yang pertama, ginjal adalah organ penyaring racun. Jadi, semua racun dari makanan dan minuman akan terbuang otomatis. Fakta atau mitos, dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Nah, pertanyaannya kok bisa seperti itu ya? Kita tahu bahwa organ tubuh kita itu punya macam-macam fungsi. Nah, salah satu adalah fungsi pengeluaran atau ekskresi. Nah, fungsi ekskresi ini ternyata diambil alih oleh si ginjal. Tapi selain fungsi ekskresi, ginjal itu juga punya fungsi lainnya loh, yaitu fungsi konversi ya. Jadi misalnya dari vitamin D untuk menjadi bentuk aktif, kita harus mengkonversi di ginjal. Artinya kita lihat ya, ginjal itu punya fungsi bukan hanya sebagai saluran pembuangan, tapi punya fungsi penting lainnya untuk metabolisme dalam tubuh kita, termasuk metabolisme vitamin ya. Nah, fungsi ekskresi ini ternyata punya fungsi lagi. Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan. Salah satu adalah jumlah cairan dalam tubuh kita, supaya jangan kita minumnya banyak terus badannya jadi melar gitu, karena fungsi ekskresi pembuangannya nggak berjalan dengan baik. Yang kedua, dia juga sangat bagus sekali untuk mengatur fungsi dari tekanan darah kita. Kenapa? Karena dengan cara melakukan pembuangan itu, dia bisa adjust atau mengatur kebutuhan dari natrium, kebutuhan dari kalium atau elektrolit untuk menjaga keseimbangan tensi tubuh kita. Ya, jadi jangan berpikir oh ginjal itu saluran pembuangan.
artinya ya seperti saluran got seperti biasa membuang, ternyata enggak ya. Iya. Jadi dia punya fungsi-fungsi lainnya yang sangat penting dalam metabolisme. Masa kayak ini- got ya, comberan. Ya. Berarti ginjal ini si organ multifungsi gitu ya dok ya? Betul banget. Betul. Jadi karena itu penting sekali untuk menjaga supaya tetap sehat, supaya menjaga kesehatan secara keseluruhan juga, bukan cuma ginjal sendiri. Nah ini dia, fakta atau mitos. Nah ini kayaknya enak-enak atau gurih-gurih nih, coba kita lihat ya. Ini makanan yang tinggi garam katanya membahayakan kesehatan ginjal. Wow, apa benar? Fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya. Waduh. Nah, pertanyaannya kok bisa sih, Dok? Padahal enak ya makanan di luar sana yang disebut Gurih, makanan. Dok. Iya. Makanan yang enak apa sih? Pasti makanan yang tinggi gula, tinggi garam dan tinggi lemak. Nah, Betul. pertanyaannya tinggi itu seberapa yang dianjurkan? Iya. Sebetulnya dalam guideline atau panduan makan yang sehat itu diminta garam kurang lebih antara 5 gram per hari. 5 gram berapa banyak sih ya? Oh, 1 sendok teh peres. Tahu ya, sendok teh obat sirup yang buat anak-anak. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Nah, Anda lihat kalau di luar sana orang makan garam yang namanya bikin makanan-makanan 1 Oh sendok. bakso, nambah garamnya dong gitu kan Iya. biasanya. Begini, Iya. oh itu udah berapa kali itu Telur tuangnya dadar, ya, telur dadar, taburnya. makan telur dadar juga kan tambahin garam lagi Tambahin biasanya. garam lagi, atau Betul. bahkan makanan udah asin masih ditambahin yang namanya table salt itu loh ya, Ah, iya. tambahin lagi. Nah, pertanyaannya kok bisa garam seperti itu? Garam yang terlalu tinggi akan menyebabkan retensi atau pertahanan cairan. Jadi cairan yang harusnya dibuang melalui jalurnya si ginjal itu dipertahankan, tidak semuanya dibuang. Kalau cairannya berlebih di dalam pembuluh darah, otomatis ikut menaikkan tensi kita. Kalau tensinya ikut naik, maka pembuluh darah berusaha untuk melakukan adjust. Jadi kita harus tahu yang namanya organ ginjal itu banyak banget pembuluh darahnya, yang kecil-kecil di sana ya. Jadi pembuluh darah itu ada gunanya menyaring semua darah yang dari tubuh itu untuk disaring, sampahnya dibuang, kan seperti itu. Nah, kalau cairannya berlebihan supaya tensi kita selalu normal, maka pembuluh darahnya akan mulai melakukan adjust. Nah, akibatnya lama-lama dia bisa mempengaruhi pembuluh darah yang ada di ginjal. Maka fungsi ginjal kita perlahan-lahan akan ikut terganggu karena proses itu, ya. Nah tapi kalau misalkan orang nih, sekarang mungkin mobile ya, makan di luar. Gimana cara dia ngitung? Misalkan kalau saya makan 1 sendok Satu teh sendok apa? teh. Jangan-jangan 5 sendok teh sebenarnya dia makannya gitu. Betul. Jadi sebetulnya ya, kalau kita bicara konsumsi garam itu adalah salah satu kebiasaan. Jadi lidah itu harus dilatih. Nah, cara paling mudah adalah kalau kita pesan kan kadang-kadang makanannya di dapur sudah jadi. Kita bilang ke mereka, saya minta makanan yang nggak mau garamnya terlalu banyak. Kalau masih bisa untuk diolah, maka sebelum diolah pesennya seperti itu. Yang kedua, kalaupun sudah makanan yang jadi, maka kita harus bisa mensiasatinya. Caranya tambahkan sayur-sayuran yang modelnya masih fresh ya, seperti salad yang tidak ditambahkan bumbu lagi, atau bisa juga kompensasi dengan konsumsi buah. Ya, jadi itu mungkin merupakan salah satu yang bisa kita lakukan. Atau kalau kita kerja tuh makan di luar kan paling makan siang ya. Malam dan pagi kan kita lakukan di rumah. Maka usahakan di rumah itu makanlah yang lebih plain atau lebih tawar. Jadi seminimal mungkin ya. Jadi ya udah Betul. gitu. Kalau di luar ya kita nggak bisa atur ya. Betul. Baik. Oke, Betul. baik kalau gitu. Ya kalau misalnya kayak kalau mau beli minum kadang-kadang kan less sugar tuh ya. Sekarang makanannya juga bisa nih Less ya, salt. less salt Iya, oke. gitu ya. Nah, tapi banyak nih Dok yang mempercayai hal ini nih. Konsumsi bawang putih setiap hari ini bisa dapat meningkatkan fungsi ginjal dan juga melindungi diri dari kerusakannya. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, saat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.